Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai menghormati orang tua. Setelah kalian menonton video pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu membiasakan diri untuk bersikap hormat dan menjaga ucapan di lingkungan sesuai dengan kisah Jataka. Mengapa ya menghormati dan berbicara baik terhadap orang tua itu sangatlah penting? Yuk kita belajar dengan saya, Ibu Dwi Wahyuningsih. Orang tua adalah sosok yang telah merawat, mendidik, dan mencintai kita sejak lahir. Jasa baik orang tua, kasih sayangnya, tidak terhingga besarnya. Oleh karena itu, anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Menghormati orang tua berarti menunjukkan rasa sayang dan perhatian kepada ayah dan ibu. Hal ini membuat hubungan keluarga menjadi harmonis dan bahagia. Apa saja ya bakti anak terhadap orang tuanya? Contoh menghormati orang tua adalah yang pertama, kita bisa mendengarkan mereka saat sedang berbicara. Lalu kita bisa mengucapkan terima kasih setiap kali mereka membantu. Kemudian kita berkata jujur kepada orang tua, terutama ketika melakukan kesalahan. Dan selalu menggunakan kata-kata yang sopan seperti tolong, maaf, atau terima kasih saat berbicara dengan orang tua. Dan kita juga harus berpamitan dan mengucapkan salam ketika akan pergi. Selain itu, anak juga harus membantu orang tuanya. Contohnya, kita harus membantu mencuci piring, membantu merapikan mainan, membantu mengepel, membantu merapikan tempat tidur, dan masih banyak lagi yang bisa kita bantu. Nah, kalau kalian di rumah, apa saja yang sudah kalian lakukan untuk membantu orang tua? Anak harus menjaga nama baik orang tuanya. Caranya adalah dengan rajin berbuat baik dan bersikap sopan terhadap orang lain. Jika seorang anak berbuat baik dan bersikap sopan, maka orang lain akan memujinya. Begitu juga dengan orang tuanya. Nah, tetapi sebaliknya, jika seorang anak berbuat jahat ataupun buruk dan bersikap tidak sopan, maka orang lain akan mencelanya dan orang tuanya juga akan dicela juga. Sebagai anak kita harus mendoakan orang tua kita. Kita mendoakan orang tua supaya panjang umur, sehat selalu dan bahagia. Jika ada orang tua yang sudah meninggal, kita mendoakan mereka supaya terlahir di alam yang bahagia. Selanjutnya, ayo kita simak kisah Hamsa Jataka. Dahulu kala, ada seorang raja di Benares bernama Bahu Putaka dan ratunya bernama Kema. Suatu malam, Ratu Kema mendapatkan sebuah mimpi dan memberitahu raja bahwa ia ingin mendengarkan nasihat dari seekor angsa emas. Lalu raja membuat sebuah danau yang sangat indah sehingga banyak angsa yang datang ke sana. Angsa emas pun datang. Kakinya terjerat oleh pemburu utusan raja. Namun, sahabat angsa emas setia menunggunya. Kedua angsa tersebut menceritakan persahabatan mereka kepada pemburu. Mendengar cerita itu, pemburu merasa terharu. Akhirnya pemburu melepaskan jeratan kaki angsa emas. Setelah lukanya dicuci bersih, angsa emas pun dilepaskan. Pemburu menceritakan mengapa ia menangkap angsa emas tersebut. Hal ini karena Ratu Kema ingin bertemu angsa emas. Angsa emas mendengarkan cerita pemburu dengan seksama. Kemudian meminta diantar untuk bertemu Ratu Kema dan Raja. Pemburu membawa angsa emas ke istana. Raja dan Ratu sangat senang. Dan mereka meminta nasihat kepada angsa emas tersebut.
Lalu angsa emas memberinya nasihat dan raja pun menjadi orang yang bijaksana. Kemudian kedua angsa itu pun pergi. Simpulan dari pembelajaran kali ini adalah cara anak berbakti kepada orang tua bisa dilakukan dengan menghormati orang tua, membantu orang tua, menjaga nama baik orang tua, dan mendoakan orang tua. Selain itu, kita harus membiasakan diri untuk menjaga ucapan di lingkungan sekitar. Ucapan yang bijaksana dan jujur memiliki kekuatan yang besar untuk membawa kebaikan dan mempengaruhi tindakan positif dalam kehidupan. Demikian pembelajaran kali ini tentang menghormati orang tua. Semoga kita senantiasa bersikap hormat dan menjaga ucapan kita sehari-hari. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk mengakses LMS Pergabi di link belajarbuddha.id. Saya akhiri, Namo Buddhaya.